Halo Ton, kali ini gua mau bahas karakter penting di game ini dari awal main bahkan sampai late game masih kepake. Bahkan Sultan sekalipun pasti kalau awal-awal pakai karakter ini. Apalagi F2P, butuh build karakter ini biar progres cepat dan lancar. Kalian juga pasti pada tahu karakternya siapa. Siapa lagi kalau bukan Mihawk, dari nama gamenya aja King of Mihawk atau Sailing Mihawk. Gua gak bakal jelasin kitnya, karena kalian juga pasti udah pada tahu. Gua mau cerita aja gimana rasanya F2P gak main Mihawk di late game. Gua mainin Mihawk lumayan lama. Build-nya juga udah lumayan, tapi dikarenakan bosen jadi gua reset, mulai dari haki dan signature-nya. Semuanya gua pindah-pindahin ke Marco dikarenakan Marco itu support, jadi bisa dipakai di tim apa aja. Dan buat lu yang F2P dan baru main, saran dari gua sih build Mihawk. Karena dengan gear dan tim yang benar, lu bisa terobos semua konten di game ini. Kecuali di Arena dan Zenith, itu udah beda cerita. Gua aja dulu dengan tim kayak gini, udah bisa masuk top 20 di Zenith. Kalau sekarang, ya lu bisa lihat sendiri. Ditambah X server di akun gua sekarang udah lebih dari 10 server. Jadi makin susah lagi buat masuk 50 besar. Dan buat top 50 di X server gua, kebanyakan masih pada pakai Mihawk dan di build sampai maksimal. Ya gua juga tahu, ini gak bener-bener F2P, ada top up-nya dikit-dikit. Atau biasa dibilang low spender. Tapi dengan ini kita jadi tahu kalau Mihawk bisa dipakai di late game, walaupun harus di build secara maksimal. Tapi kalau kalian perhatiin lagi, ada karakter yang lebih penting dari Mihawk, dan hampir semua orang bawa, yaitu Kaido. Karakter yang udah rilis dari 6 bulan yang lalu, tapi masih meta sampai sekarang. Alasannya sih cukup simple, dikarenakan tauntingnya di awal ronde itu chance-nya hampir 100%. Cara lawannya ya dengan cara bawa Kaido lagi, biar sama-sama nge-taunting. Ditambah Kaido bisa ngasih shield ke semua rekan satu tim yang satu barisan sama dia. Jadi buat F2P yang baru main, saran gue sih ambil Kaido kalau belum punya. Mau nanti pakai combo apapun, Kaido masih bisa masuk dikarenakan dia tank. Jangan sama kayak gua, lebih pilih ambil Shanks sampai bintang 10, alhasil Shanks-nya kurang kepake karena gua ganti combo. Oh iya gua lupa ingetin, lu terserah mau ngikutin saran gua atau enggak. Palingan lu agak kesiksa nanti di Arena atau Zenith. Kalau lu emang gak suka sama karakternya, ya udah jangan digacha. Dan untuk karakter berikutnya adalah Uta. Hampir rese kayak Kaido, tapi Uta butuh bintang yang agak tinggi, sekitar bintang 8 atau 9. Jadi buat lu yang F2P, bisalah build Uta pelan-pelan. Ya walaupun gue juga belum punya Uta, karena pas awal rilis Doi Diamond gue lagi sekarat. Ditambah banner dia tabrakan sama Yamato, jadi gue lebih pilih ngambil Yamato. Kenapa lu lebih pilih Yamato, Bang? Karena, gede aja. Balik lagi ke apa yang gue bilang, lu terserah mau ngikutin atau enggak. Karena yang gue rasain pas lawan Uta, dia tuh rese banget, gak bohong. Lu bayangin aja, dia nyelamatin teman pas sekarat, bahkan bisa 2 orang termasuk dianya sendiri. Udah sekarat, tiba-tiba jadi kebal, ya walaupun kebalnya cuma diam, tapi kalau sering ngeselin juga. Berikutnya support yang masih meta sampai sekarang, siapa lagi kalau bukan Marco. Lu gak bakal nyesel kalau build ini karakter, ya walaupun emang agak mahal buat ngebuild dia. Minimal bintang 12 dan upgrade haki kiri. Dan kalau bisa sih upgrade hakinya sampai mentok atas. Kalau gak mau Marco lu ampas, lu jangan nanggung-nanggung ngebuildnya. Ditambah signature-nya juga bagus, bisa nambahin debuff resist biar gak gampang kena CC atau taunting dan untuk rata bintang 2-nya, Marco lu bisa ulti di ronde 1 dan 2 kalau lolos dari taunting Kaido lawan. Dan sedikit tambahan lagi, Marco itu support yang punya speed paling tinggi, belum ditambah dari equipment dan signature-nya. Bagusan Marco atau Shirahoshi, Bang? Kalau haki keduanya kosong, gak ada yang di-upgrade, lebih bagus Shirahoshi, tapi kalau haki keduanya mentok, lebih bagus Marco. Dan kalau ngomongin di late game bagusan mana, ya lebih bagus Marco, karena Marco lebih keras, ditambah Marco ada mode jongkok. Kalau Shirahoshi walaupun bisa revive tapi counternya udah banyak, sementara Marco cuman garp doang. Dan kalau dari heal, lebih dari Shirahoshi, karena dari basic attack aja dia udah nge-heal, tapi kalau kena Meito Enma, bukannya nge-heal malah darah temennya yang berkurang, dikarenakan healnya yang deres, bakalan jadi sakit. Dan kalau lu punya lebih banyak Shirahoshi ketimbang Marco, ya udah build aja, mau disatuin sama Marco juga ya bisa-bisa aja. Ini cuma opini gue secara pribadi. Sisanya terserah kalian, akun juga punya kalian. Intinya di-build aja karakternya, dan untuk nge-build karakter, butuh yang namanya dupe. Makanya kalau tim yang full limited sementara pemainnya F2P, pasti bakal kesusahan di Arena maupun Zenith. Karena upgrade haki dan signature sangat berpengaruh, ditambah ada equipment baru yang kayak batu, farmingnya aja harus pakai 3 tim, dan gue sendiri ada rencana nge-build lagi Mihawk. Mungkin segitu aja Ton, makasih udah nonton. Kasih sayang dari admin, Muah. Kau diam.